Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rismatul Faizah NIM 2027, Emilia Aryani NIM 2028, Nisa Nur Aini NIM 2029, dan Iza Nur Kumala NIM 2038 akan menjelaskan mengenai sebelang bakungan. Sebelang adalah salah satu tradisi kebudayaan dari Banyuwangi. Sebelang merupakan singkatan dari sebele ilang yang artinya sialnya hilang. Tradisi sebelang bertujuan untuk penyucian desa sekaligus ucapan rasa syukur kepada Allah. Warga menggelar ritual ini untuk memohon agar supaya warga desa diberi ketenangan, kedamaian, keamanan, dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki halal, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tradisi sebelang berada di dua desa, yakni Desa Bakungan dan Desa Olesari. Keduanya berada di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Tradisi sebelang yang berada di Desa Bakungan dinamakan Sebelang Bakungan. Sebelang Bakungan sudah ada sejak 316 tahun silam. Tradisi sebelang bakungan digelar 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha dan dibawakan oleh penari wanita yang usianya 50 tahun ke atas yang telah menopause dan dalam kondisi kehilangan kesadaran karena kerasukan. Tradisi sebelang bakungan dilakukan semalam suntuk di Balai Desa Bakungan. Tempat ritual sebelang bakungan. Ritual sebelang bakungan merupakan salah satu ritual masyarakat Using yang digelar di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya di Desa Bakungan. Sebelang bakungan ditarikan oleh seorang wanita tua di depan Sanggar Seni Bunga Bakung, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah. Selanjutnya yaitu penari sebelang bakungan. Penari sebelang tidak bisa sembarangan orang, sehingga pemilihannya dilakukan oleh seorang sesepuh dukun dan calonnya hanya dari garis keturunan penari sebelumnya, atau biasa disebut mager broyo. Proses pergantian penari ini biasanya dilakukan 2 atau 3 tahun sekali. Konon, calon penari ini akan mendapat wangsit dari para leluhur melalui media mimpi, sebagai tanda terpilih sebagai penari selanjutnya. Sebelang bakungan dibawakan oleh penari yang sudah berusia lanjut di atas 50 tahun, atau lebih spesifiknya wanita dalam kategori menopause, atau sudah tidak mendapat haid. Pada prosesi ngibing atau tindi, yaitu penari melempar sampur kepada penonton dan yang menerimanya wajib ikut menari bersama penari. Selanjutnya yaitu tata busana sebelang bakungan. Yang pertama yaitu angkin. Angkin adalah kain yang dipakai sebagai kemben atau dililit untuk menutupi bagian tubuh mulai dari dada hingga pinggang. Di luaran kemben ini dipasang ikat pinggang untuk menguatkan posisi angkin untuk mengantisipasi jatuh ketika digunakan menari. Yang kedua yaitu sewek. Sewek adalah kain yang dipakai sebagai bawahan serupa dengan jarit. Umumnya, sewek yang digunakan adalah jarit gajah oling yang melambangkan sikap manusia yang sepatutnya terus mengingat Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu omprok. Omprok merupakan hiasan kepala yang dibuat semacam mahkota. Omprok yang dikenakan penari tari sebelang dari Desa Bakungan ini memiliki kemiripan dengan omprok penari gandrung. Namun, bahan pembuatannya berasal dari suwiran pelepah daun pisang atau kain mori berwarna putih dengan hiasan beberapa bunga segar di bagian atasnya. Yang keempat yaitu sampur. Sampur atau yang juga dikenal sebagai selendang ini berupa kain panjang. Sampur ini akan dilempar oleh penari kepada penonton saat prosesi ngibing sebagai bentuk ajakan untuk menari bersama. Selanjutnya yaitu tata rias sebelang bakungan. Tari sebelang menggunakan jenis tata rias cantik untuk membuat penari menjadi terlihat bersih dan menarik.
Hal ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat bahwa saat pertunjukan tari sebelang tidak hanya manusia yang menyaksikan, tetapi juga tiang alus atau makhluk gaib. Ketika penari berpenampilan menari, maka tiang alus yang datang akan semakin banyak. Salah satu riasan yang dipertahankan sampai sekarang adalah penari dilulur menggunakan atal atau tepung yang berasal dari hancuran batu halus dengan warna kuning. Ada juga makanan yang disediakan pada saat upacara ritual sebelang bakungan. Antara lainnya ada ketan sabrang, ketan wingko, tumpeng, ginangan, bunga 500-2000 biji, tumpeng takir, boneka Nini Towo atau boneka perempuan yang terbuat dari tempurung kelapa dan kain, yang dalam beberapa kepercayaan di Jawa, hal tersebut merupakan simbol padi yaitu kesuburan, dan juga ada pecut dan kelapa yang menjadi perlambang kejujuran. Kemudian selanjutnya, saat ritual selamatan surup, disediakan juga tumpeng lauk pecel pitik yang setiap rumah juga harus memasak untuk diletakkan di depan rumah. Sepanjang jalan bakungan akan dipenuhi tumpeng pecel pitik ini. Sambil menggelar tikar, semua orang duduk untuk mengikuti ritual makan bersama sebagai salah satu rangkaian ritual sebelang bakungan. Makanan yang disediakan dilengkapi lauk khas seperti pecel pitik dan sayur lalapan sebagai pelengkapnya. Usai kumandang doa yang dibacakan sesepuh dari masjid di desa setempat, masyarakat akan memulai makan tumpeng bersama. Makanan untuk selamatan surup ini adalah pecel pitik yang terdiri dari suwiran ayam petenteng atau ayam kampung utuh tanpa jeroan yang dipanggang di atas bara kayu, bukan bara arang. Dicampur dengan bumbu pecel ala osing yang terdiri dari kemiri atau kacang tanah goreng dengan paduan keduanya, garam, cabai besar, terasi, bawang putih yang sudah dihaluskan dan kemudian diberi parut kelapa yang masih agak muda dan air kelapa. Pecel pitik ini mengandung makna mugo-mugo barang hang diucel-ucel dadio barang hang kang apik, atau artinya semoga segala yang diupayakan membuahkan hasil yang baik. Ada pula yang memaknainya dengan titik yang berarti tujuan. Nyata pecel pitik berarti ingin meraih cita-cita yang diinginkan. Dalam ritual tari ini juga ada penabuh gamelan dan lagu-lagu yang dibawakan. Tari sebelang bakungan ini umumnya musik iringannya hanya berasal dari kempul, gong, dan juga kendang, serta 2 buah saron. Komposisi pemain musik ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 5 yoga atau pemain gamelan dan 4 sinda. Pemain gamelan pun harus berasal dari garis keturunan yang sama dengan penari sebelang. Penataan alat musik kendang diposisikan menghadap timur laut, saron dihadapkan ke barat daya, dan gong ke arah tenggara. Pemilihan lagu yang digunakan untuk mengiringi sang penari harus disetujui oleh sang penari yang telah dirasuki. Tanda bahwa penari setuju adalah penari berdiri dan memulai menari dengan arah yang berlawanan jarum jam. Jika tidak setuju, penari tidak akan berdiri dan memberi isyarat agar pengiring memainkan lagu lainnya. Sementara itu, untuk pemilihan lagu-lagu atau gending using ada 12, di antaranya Sebelang, Podo Nonton, Celeng Mogo, Ugo-ugo, Kembang Gading, Cengkir Gading, Sondra Dewi, Ratu Seberang, dan masih banyak lainnya yang menceritakan tentang kehidupan, keramahan, lingkungan hidup, dan semua yang mencerminkan keadaan desa bakungan. Kemudian gerakan tarian tari sebelang. Walaupun secara keseluruhan koreografi dari tari sebelang tergolong abstrak, tetapi ada beberapa ragam gerak. Penamaan dari setiap vokabuler atau gerak tersebut
berasal dari wujud gerak ataupun gending yang mengiringi ketika didominasi gerakan tersebut. Adapun penjelasannya, yang pertama ada sapon. Sapon adalah salah satu vokabuler utama yang paling menonjol, berdampingan dengan egol. Dinamakan sapon karena gerakan yang dilakukan seperti orang sedang menyapu. Sapon dilakukan dengan posisi berjalan, tangan kanan dan kiri memegang sampur, dan posisi badan bergantian antara membungkuk dan tegak. Ketika kaki kiri melangkah, maka diikuti dengan gerakan tangan kiri yang membuang sampur dan sebaliknya. Gerakan sapon ini mengandung makna menyapu kotoran atau membersihkan dari segala macam mara bahaya dan energi negatif yang menyerang suku Osing. Selain itu, ada pula nilai yang terkandung dalam gerakan ini, berupa ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua ada egol. Egol dilakukan dengan menggoyangkan pinggul atau dalam bahasa Jawa didefinisikan sebagai egolan. Sekarang egol juga diikuti dengan gerakan menoleh ke kiri dan ke kanan yang disebut gerakan delek, serta gerakan melampah atau berjalan dengan mengangkat tumit sembari bergoyang. Sementara itu, ragam gerakan tangan yang dilakukan bersama egol yakni sebelakan sampur, lambaian tangan, ukelan, serta ayunan tangan. Yang ketiga ada daplang. Daplang dilakukan dengan cara meluruskan kedua tangan ke arah samping sambil memegang sampur. Sekarang daplang dilakukan bersama dengan ragam melampah dan juga delek. Biasanya saat melakukan daplang ini, irama musik pengiringnya bertempo lambat, kemudian berangsur semakin cepat, dan diakhiri dengan histerisnya penari sampai ambruk atau jatuh ke tanah. Daplang ini memiliki makna bahwa kehidupan manusia akan selalu diikuti oleh dua sisi dan harus selalu seimbang, seperti gerakan tangan saat daplang yang simetris antara kiri dan kanan. Yang keempat ada gerakan celeng mogok. Ini namanya diambil dari judul salah satu gending. Gerakannya dilakukan dengan melampah mundur seperti posisi badan membungkuk dan mata memandang ke bawah. Tangan kiri dalam posisi lambaian dan memegang sampur, sementara tangan kanan memegang dahi. Iringan musiknya bertempo pelan karena dikatakan bahwa gerakan ini sebagai representasi binatang celeng yang sedang bermalasan atau mogok. Yang terakhir ada pola lantai yang digunakan pada tari sebelang didominasi pada pola lingkaran. Penari sebelang akan melakukan gerakan tarian sebari berputar 2 atau 3 kali dalam setiap gending. Pola lantai ini bermakna filosofis warga oleh sari dan bakungan untuk tetap utuh dan tidak terputus, yang berarti harapan maknanya adalah supaya menjaga kerukunan dan persatuan. Prosesi sebelang bakungan. Acara dibuka dengan parade oncor keliling desa atau ider bumi yang diikuti oleh penduduk desa. Uniknya, saat prosesi ini, semua listrik di desa Bakungan dipadamkan dan penerangan hanya didapatkan dari obor yang dibawa oleh warga. Ritual sebelang di desa Bakungan dimulai dengan ziarah sesepuh desa ke Buyut Fitri dengan membawa suci dan beberapa sesajen. Air suci ini diambil dari sumber mata air di daerah Pantai Watu Ulo, Jember. Para sesepuh desa ini melakukan doa di depan makam Buyut Fitri, selanjutnya berkeliling desa untuk memercikan air suci di setiap sudut desa sebagai penangkal mara bahaya. Di setiap pojok kanan desa mereka akan berhenti di setiap sudut desa sambil melafalkan doa-doa keselamatan. Ritual selanjutnya adalah selamatan yang dilakukan saat surup atau matahari terbenam pada keesokan harinya dengan mempersembahkan tumpengan lauk pecel pitik. Setelah selamatan, para lelaki melakukan idir bumi keliling kampung dengan membawa obor. Jika sudah, prosesi
tari asal Banyuwangi, Jawa Timur ini pun dimulai. Dan seluruh komponen mulai dari perias, pengundang arwah, penjamu, pengiring, atau pawang berkumpul. Penari terpilih sudah mengenakan kostum khas dan dirias sesuai dengan karakter sebelang. Penari dengan membawa properti nyiur lalu ditiup matanya oleh seorang sesepuh perempuan bebarengan dengan para dukun membakar dupa dan melantunkan mantra-mantra. Roh leluhur yang dipanggil dalam tari sebelang Desa Bangkungan adalah Buyut Kentut, Buyut Jalil, dan Buyut Rasio. Para leluhur ini akan masuk ke tubuh penari yang ditandai dengan jatuhnya nyiur yang dipegang sang penari tari sebelang. Uniknya, meskipun penari tari sebelang dalam keadaan tidak sadar karena kejiman, tetapi lagu pengiringannya dipilih sendiri oleh penari yang mewakili roh leluhur. Saat jeda pergantian lagu dan penari diistirahatkan, dilakukan prosesi sambung ayam sebagai simbolis perlawanan Belambangan terhadap kolonial penjajah. Dan juga ada beberapa gadis cantik dengan kebaya memegang kembang dirma, yakni bunga beraneka warna yang dipercayai bisa mendatangkan berkah. Lalu bunga ini diberikan pada penonton. Lalu penonton memberikan dharma dengan uang ala kadarnya. Bab selanjutnya disebut tindik dan beberapa menyebutnya nyibing, yakni di mana saat penari mengajak penonton untuk ikut menari. Cara memilih penontonnya unik, yakni sang penari sebelang melemparkan sampur pada penonton. Siapa yang ketiban sampur itu harus menari bersama penari sebelang. Suasana menjadi ramai dan penuh tawa saat penonton lari berhamburan menghindari sampur yang dilemparkan itu. Inilah titik puncak dari upacara sebelang saat sang pengiring memainkan lagu Chandra Dewi yang dimainkan dengan cepat. Sang penari juga berputar dengan cepat. Lalu sang penari rebah dan tergeletak menelungkup. Saat ini petugas kembali meminta dharma dari para penonton. Sebagai penutup, penari sebelang menari dengan membawa keris yang terhunus, sehingga di acara penutup terdapat prosesi manjer keling, yaitu penari sebelang menari seraya mengadu dua keris yang dipegangnya. Sesuai pertunjukan, ada satu ritual lain yang tak afdol rasanya jika tidak diikuti. Kegiatan berakhir tengah malam. Setelah acara adol kembang, para penonton kemudian berebut berbagai bibit tanaman yang dipajang di panggung dan mengambil kiling atau baling-baling yang dipasang di sanggar. Sesajen hasil pertanian yang digantung ada durian, padi, alpukat, cirsak, pisang, hingga kelapa. Barang-barang yang diambil tersebut dapat dipercaya digunakan sebagai alat penolak